Setiap orang pasti pernah ngerasain yang namanya tuh bosan. Sebenarnya kalau misalnya aku boleh tanya, bosan itu termasuk hal yang wajar gak sih? Karena mungkin kita tuh pasti akan pernah ngerasain rasa bosan itu. Terlebih ketika kita mempunyai pasangan yang dimana, ketika kita udah mencoba untuk menghilangkan rasa bosan itu, tapi dia malah enggak memberikan effort yang sama juga. Sebenarnya rasa bosan itu wajar kok. Dan rasa bosan itu lumrah terjadi di setiap diri manusia. Kita nggak bisa menebak kapan rasa bosan itu hadir dan kapan rasa bosan itu akan hilang. Yang terpenting, ketika rasa bosan itu hadir, kita harus bisa bagaimana caranya untuk menghindari supaya rasa bosan itu nggak terlalu lama. Karena kalau misalnya dibiarin terlalu lama, kamu juga nggak mau kan ya namanya ngerasain kehilangan atau ngerasain yang dimana nanti hubungan itu jadi berantakan cuma karena bosan. Karena mungkin banyak ya orang-orang luar sana ataupun kamu yang sedang merasakan bahwa ketika hubungan sedang bosan tuh rasanya benar-benar hambar banget, jenuh banget, kayak nggak tahu harus gimana, segala cara udah dilakuin tapi hasilnya tetap sama. Yang terpenting, jangan pernah membiarkan rasa bosan itu terlalu lama. Kalau misalnya kamu nggak mau kalau rasa bosan itu menjadi hal yang nantinya membuat kalian tuh berpisah, sebisa mungkin hindari rasa bosan itu ya. Kamu pernah nggak bosan sama pasangan kamu? Ataupun rasa bosan itu nggak harus soal pasangan ya, bisa jadi tentang hal-hal lain juga bisa. Dan kalau misalnya aku boleh tanya, biasanya kamu bosan tentang hal apa? Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Maaf banget ya, aku baru bisa upload lagi. Aku kangen banget sama kalian, karena gimana ya, mungkin aku udah terbiasa gitu kayak rajin upload. Ini tuh aku udah berapa hari? Maybe 4 hari ya. Ya udah berapa hari lagi tuh aku gak upload. Maaf banget ya karena gak bisa nemenin waktu malam kalian, karena keadaan akunya juga lagi kurang baik. Dan kalau misalnya podcast ini suaranya itu agak kurang enak, gak kayak biasanya, maafin ya. Tapi sebisa mungkin aku mencoba untuk memberikan penyampaian yang sebaik mungkin, supaya nyaman ketika kalian mendengarkannya dan kalian suka. Oh iya, sebelumnya juga aku mau minta maaf ya kalau misal podcast aku tuh bikin kalian tuh bukannya tenang menjadi gak tenang, atau podcast aku tuh dinilai kurang baik dalam segi kalimat, penyampaian, cara bicara aku, dan lain sebagainya. Maaf banget ya. Karena kayaknya beberapa hari yang lalu aku sempat dapat hate comment yang dimana ya pokoknya aku hate comment tuh udah terjadi dari dulu banget kan. Dari aku memulai karir di dunia perpodcastan. Awalnya kan video pendek gitu kan, kayak di Instagram. Saat ini juga masih. Aku dapat hate comment yang dimana ya gak suka itu mungkin sama konten aku. Dan aku gak ngehirauin sih, aku gak ngegubris maksudnya. Jadi aku ya udah biasa aja gitu. Cuman kan aku di sini cuma mau minta maaf kalau misal kalian ada yang kurang nyaman, kalian gak seneng sama konten aku bawakan, atau konten aku tuh terkesan kayak gimana gitu menurut penilaian kalian. Aku minta maaf ya. Aku cuma berusaha memberikan konten yang terbaik, penyampaian sebaik mungkin supaya bisa diterima ketika kalian mendengarkannya. Dan makasih juga buat yang udah support sampai sejauh ini. Makasih ya, udah jadi bagian dari keluarga aku. Kalian semua luar biasa. Dan kemarin-kemarin aku udah sempat bahas podcast mengenai apa yang judul kemarin? Tentang move on,
terus tentang berani melepaskan, dan sekarang aku ingin membahas mengenai rasa bosan. Karena ada tuh salah satu teman aku, mungkin bisa dibilang teman aku, nggak terlalu dekat sih. Ya, dia bercerita mengenai rasa bosan, dan juga dari kalian tuh ada yang membahas tentang rasa bosan dong. Oke, saat ini aku akan membahas tentang rasa bosan. Sebenarnya kalau untuk kita bicara bosan, itu konteksnya banyak ya. Karena bosan itu nggak melulu soal kayak bosan terhadap pasangan, terhadap hubungan yang saat ini sedang kamu jalani. Bisa jadi bosan itu kita bisa kayak tentang hal-hal yang dimana kita bosan nih. Enaknya ngapain ya? Bosan tentang hal-hal itu aja. Dan banyak hal lainnya. Cuman di sini aku ingin bahas mengenai bosan dalam hubungan. Aku bukan seseorang yang kayak, pinter banget sih nasihatin orang tentang percintaan, tentang kehidupan. Enggak kok, aku tuh bukan apa-apa. Dan mungkin emang salah satu kelebihan aku kali ya, bisa ya setidaknya tuh paham sama apa yang kalian rasakan. Karena aku seneng banget kalian tuh selalu komen dengan ya related banget ke April. Aku seneng banget. Dan untuk saat ini, coba aku mau tanya, biasanya apa sih yang sering kamu rasain ketika kamu sedang bosen dalam suatu hubungan? Pernah nggak ngerasain bosen? Jenuh? Kayak hubungan tuh hambar gitu loh, nggak kayak biasanya. Pasti setiap orang pernah ya. Dan mungkin kamu juga pernah ngerasain. Dan ketika kamu merasakan hal itu, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu akan membiarkan rasa bosan itu bertahan dengan lama? Atau justru ya, kamu berusaha untuk memperbaiki hubungan kamu supaya rasa bosan tuh hilang? Sebenarnya, rasa bosan itu wajar nggak sih? Ada yang bilang wajar, ada juga yang bilang, ya, rasa bosan itu ya nggak wajar lah atau apa. Maybe kalau menurut aku, rasa bosan itu wajar sih. Merupakan salah satu hal yang lumrah terjadi di setiap diri manusia. Kita akan pernah ngerasain rasa bosan dalam hubungan. Baik itu hubungan yang mungkin udah bertahan lama, ataupun ya bisa dibilang ya belum terlalu lama. Karena rasa bosan itu tidak bisa dilihat dari seberapa lama kita mempunyai hubungan, seberapa lama kita bersama-sama dia. Rasa bosan itu hadir dengan sendirinya, tanpa kita minta ia pun hadir. Dan ketika rasa bosan itu hadir, sebisa mungkin kita coba untuk menghindarinya. Dengan cara apa? Pasti bingung ya kadang, gimana nih udah bosen gitu, tapi gak mau pisah, gak mau kehilangan. Gimana caranya? Coba kamu deep talk sama pasangan kamu. Kalian saling open, sebenarnya apa sih yang bikin hubungan itu terasa kayak hambar banget, jenuh banget? Kenapa? Ada apa? Gak mungkin dalam suatu hubungan tuh kita mengalami rasa bosan yang dimana ya itu tanpa sebab gitu. Mungkin aja dari kesibukan yang dimana ya mungkin chat jarang, terus berkabar juga jarang, dan itu mungkin yang menimbulkan rasa bosan. Tapi banyak hal yang bisa ditimbulkan dari rasa bosan itu. Setiap orang pasti punya ceritanya tersendiri mengenai rasa bosan. Dan rasa bosan juga gak melulu soal kayak dia terlalu sibuk lah, terus dia kayak terlalu cuek jadi bosan, terus apalagi ya, I don't know, pokoknya intinya rasa bosan itu cakupannya luas. Dan kemarin juga dia sempat cerita sama aku DM kan, cerita tentang, Kak, aku bosen sama pasangan aku gak tahu harus gimana. Semuanya tuh udah aku coba berikan yang terbaik. Aku udah berusaha untuk menghilangkan rasa bosan itu. Aku udah sesabar itu. Aku udah memberikan effort sekeras itu supaya pasangan aku tuh ngerti, supaya dia tuh paham kalau
Hubungan kita tuh udah di titik jenuh loh. Ayo coba untuk perbaiki. Ayo coba untuk cari tahu sebenarnya apa permasalahannya. Dan kenapa rasa bosan itu hadir di saat ya kita belum pernah ngerasain rasa bosan itu. Udah mencoba memberikan effort tapi malah ya seakan-akan dia nggak ngasih feedback yang baik gitu loh. Jadi seakan-akan ya kayak aku mencintai diriku sendiri, sedangkan dia yang nyaman dengan sikapnya yang seperti itu. Maka dari itu, aku ngebahas di podcast ini. Sebenarnya rasa bosan itu emang kita nggak tahu ya hadirnya itu dari mana. Dan ketika kita membiarkan rasa bosan itu terlalu lama, nanti malah yang ada bikin hubungan itu tuh semakin nggak baik. Yang ada malah berantakan. Lalu aku bilang sama dia, coba untuk perbaiki dan saling deep talk satu sama lain. Keterbukaan itu menjadi salah satu hal yang penting ketika hubungan sedang tidak baik-baik aja. Karena kalau misalnya kita memilih untuk silent treatment, itu nggak akan menemukan jawabannya. Karena ketika kita bertemu dengan seseorang yang dimana dia silent treatment, sedangkan kita yang talking, itu malah susah nemu jawabannya gitu loh. Yang ada malah kita yang bertanya-tanya, sebenarnya ada apa? Semua tuh udah dilakuin gitu loh, tapi kayak nggak menghasilkan hasil yang maksimal gitu. Tetap aja keadaan tetap sama. Hey, kita juga pasti pernah ngerasain rasa bosan. Dan bosan itu ketika kita biarin terlalu lama, pasti tuh bakalan bikin antara keduanya tuh malah semakin renggang. Karena ketika yang salah satunya tuh udah memberikan effort, udah berusaha untuk memperbaiki, yang satunya malah silent treatment. Siapa sih yang mau ketika menyelesaikan masalah yang dimana salah satunya tuh gak mau talking? Dia lebih milih tuh silent treatment, lebih milih untuk diam dan mencoba untuk ya seolah gak terjadi apa-apa. Ketika kita udah memberikan effort untuk membangun hubungan yang lebih harmonis lagi, coba untuk lebih saling memahami. Sebenarnya yang jadi permasalahan dalam hubungan itu apa sih? Kenapa bisa timbul rasa bosan? Dan aku di sini ngebahas bukan karena aku pengen ngasih tahu cara-cara kayak biar nggak bosan tuh gimana, saran. Nggak sih, aku cuma pengen ngasih penjelasan aja. Kita semua pasti pernah ada di titik bosan. Kita akan merasakan dimana kita ada di fase jenuh dalam sebuah hubungan. Kita nggak tahu rasa bosan dan jenuh itu hadir kapan dan kapan juga ia akan hilang. Dan rasa bosan itu bukan bikin kalian hubungannya menjadi semakin renggang. Justru dari rasa bosan itu, cobalah untuk saling memahami dan mengerti satu sama lain. Gimana caranya untuk menghilangkan rasa bosan itu? Jangan terlalu mementingkan ego. Karena semakin tinggi ego kamu, justru itulah yang nantinya akan membuat semuanya semakin berantakan. Coba untuk saling memahami dan saling terbuka satu sama lain. Itu juga merupakan sesuatu hal yang penting. Karena ketika rasa bosan itu hadir, pasti itu menimbulkan rasa capek kan? Dan ketika capek, pasti rasanya kayak aku tuh gak mau kehilangan. Aku kalau misalnya dibilang pengen udahan ya gak mau gitu loh. Karena betapa sayangnya kamu sama pasangan kamu. Tapi kamu juga udah ada di titik kamu bosan. Kayak gak tahu harus gimana. Berbagai cara udah dilakukan untuk menghilangkan rasa bosan itu. Tapi tetap aja sama. Coba kalau misalnya kamu ngasih waktu ataupun jeda antara kamu dengannya. Saling introspeksi diri sebenarnya tuh yang menjadi permasalahan ini tuh apa? Gak mungkin rasa bosan itu hadir tanpa ada penyebabnya. Coba saling open. Kamu tahu gak sih? Ketika kita mempunyai pasangan yang silent treatment, itu benar-benar kayak gak enak banget. Aku bukan yang ngerasain ya, cuman emang orang-orang sekitar aku, mereka tipikal orang yang silent treatment. Mungkin kamu juga. Kamu tahu kan silent treatment itu apa? Orang-orang yang lebih memilih diam dan memendam sendiri.
tidak mau open, padahal ya ketika kita saling bicara, kita menemukan akar permasalahannya itu apa dan penyelesaian itu gimana, pasti kita akan ketemu jalan keluarnya. Cuman kalau misalnya kita lebih milih untuk diam, seolah-olah kayak nggak terjadi apa-apa, itu kan bikin rasa bosan itu semakin besar. Dan yang ada ya, suatu saat nanti akan merasakan kehilangan. Karena terkadang orang tuh lebih memilih untuk menyesal dulu daripada menyadari di awal. Iya nggak sih? Kadang ya kebanyakan kayak gitu. Kayak lebih nyaman ya udah orang nggak kenapa-napa dan lain sebagainya, nggak mau coba untuk memperbaiki. Tapi ketika udah hilang rasa dan semuanya menjadi berantakan cuma karena rasa bosan, yang ada malah nyesal. Penyesalan itu gak semua datang di awal. Mana ada penyesalan datangnya di awal. Intinya ya, gak semua penyesalan itu bisa dibayar dengan kata maaf. Walaupun emang kamu udah maafin, kayak ya udah gak apa-apa, it's okay, yang penting berubah. Pasti itu akan selalu membekas kan di hati kamu. Dan untuk menghilangkan rasa bosan itu bukan dengan cara kita mencari suasana baru atau gimana sih. Ya lebih ke cari suasana barunya tuh dalam berkomunikasi. Kalau emang bisa ketemu ya ketemu, kalau emang enggak ya coba saling bicara satu sama lain. Karena kan kita nggak akan tahu apa yang menjadi permasalahan kalau misalnya keduanya saling diam. Dan kalau misalnya membahas bosan, mungkin konteksnya banyak ya. Coba kalau misalnya kamu ada di titik bosan, biasanya kamu ngapain sih? Apa yang kamu lakuin coba? Jangan sampai dari rasa bosan itu malah bikin cari yang lain ya. Itu nggak baik. Coba untuk saling memahami dan mengerti satu sama lain. Bosan itu adalah hal yang akan terjadi di setiap manusia. Kita akan merasakan bosan dalam hubungan. Kita akan merasakan bosan ketika dalam berkomunikasi. Semua itu pasti kita akan pernah ataupun akan merasakannya. Tapi sebisa mungkin, coba untuk hindari rasa bosan itu. Jangan kamu biarkan rasa bosan itu bertahan terlalu lama. Semakin kamu coba untuk nahan di rasa bosan itu, kamu gak mencoba untuk menghilangkan rasa bosan itu, yang ada rasa bosan itu semakin besar. Dan nantinya timbulnya keduanya akan sama-sama saling kehilangan. Kamu gak mau kan kehilangan orang yang kamu sayang? Tapi kak, ada pertanyaan gini nih. Tapi kak, aku udah berusaha untuk menghilangkan rasa bosan, tapi dianya malah biasa aja. Kayak seolah gak ngasih feedback dan kayak gak ngehargain aku gitu loh. Iya, memang ketika rasa bosan itu hadir, kita udah ngasih effort. Kita udah berusaha untuk menghilangkan itu, tapi pasangan kita malah biasa aja. Mungkin emang dia lagi gak mau bicara, atau mungkin ya dia yang kurang bisa memberikan feedback yang baik juga buat kamu. Seharusnya dia menghargai. Dia menghargai bahwa di sini tuh ada seseorang yang sedang berusaha untuk menghilangkan rasa bosan itu. Dan rasa bosan itu kadang kita nggak bisa kayak ngutarain ya, kayak aku bosan sama kamu. Mungkin nggak ya, kebanyakan lebih dipendem. Dan yang dirasa mungkin kayak aneh aja gitu. Harus gimana ya biar nggak bosen dan lain sebagainya. Ya, aku cuma mau bilang itu aja. Kita nggak akan pernah tahu rasa bosan itu hadir kapan. Tapi ketika rasa bosan itu telah hadir, coba kamu saling terbuka satu sama lain. Coba untuk jangan saling treatment. Kalau misalnya keduanya saling treatment, itu yang ada kita nggak akan pernah tahu letak permasalahan itu gimana. Jujur sama diri sendiri dan jujur sama dia. Satu sama lain tuh saling terbuka. Coba untuk saling memperbaiki diri. Karena se-effort apapun kamu, effort itu bisa hilang kalau misalnya nggak dihargai. Sabar itu juga bisa hilang kalau misalnya yang nggak dihargain juga. Dan ketika kamu punya pasangan tapi kamu ngerasa kayak feel lonely, ya rasanya kayak ya kamu hanya status aja sama dia, tapi kamu gak ngerasain kayak kehadiran kamu dihargain sama dia. Dan timbulnya ya kamu ngerasa feel lonely banget.
Dan hal itu juga gak enak banget kan untuk kamu rasakan. Gak ada seseorang pun yang mau mempunyai hubungan tapi dia merasa feeling lonely. Cuma karena ya pasangannya kurang mengerti dan kurang bisa menghargai keberadaan kamu. Kalau misalnya udah ngerasa feeling lonely, timbulnya apa? Bosan dan jenuh dalam suatu hubungan. Aku bukannya so pintar dalam menasihati, cuman aku cuma ingin mengarahkan bahwa se-effort apapun, sesabar apapun, setulus apapun, pasti kita akan merasakan di titik kita capek banget. Capek karena udah berjuang, capek karena ngerasa kehadiran tuh gak dihargai. Capek harus gimana lagi? Semua udah coba untuk diberikan yang terbaik, tapi nyatanya kayak sia-sia. Bagi kamu sia-sia. Tapi jangan pernah menganggap kalau usaha yang kamu lakukan tuh sia-sia ya. Setidaknya kamu udah menunjukkan kalau kamu itu tulus. Karena gak semua orang tuh bisa memberikan hati yang benar-benar tulus. Susah tahu jadi orang tulus. Coba untuk lebih bisa menyayangi diri sendiri juga. Ya walaupun kita sayang sama orang, kamu berusaha untuk memberikan yang terbaik buat dia, tapi kalau misalnya dia gak ngasih feedback buat kamu, coba untuk lebih adil sama diri kamu sendiri. Kamu sayang sama dia, kamu merjuangin dia, tapi kamu gak sayang sama diri kamu sendiri, itu buat apa? Ya, harus lebih bisa menyayangi diri sendiri juga. Semakin kamu tahan, itu pasti semakin sakit. Dan aku tahu mungkin kamu gak mau yang namanya kehilangan. Maka dari itu, sebelum kamu merasakan kehilangan, sebisa mungkin ya, kalau kamu masih sanggup bertahan, kamu bertahan. Kalau masih sanggup berjuang, ya berjuang. Nanti akan ada waktunya dimana kamu udah ngerasain di titik capeknya kamu, bener-bener capek, kamu akan paham bahwa kehilangan mungkin adalah jawaban supaya dia tuh sadar bahwasanya selama ini tuh kamu udah memberikan yang terbaik. Tapi seolah kayak kehadiran kamu tuh kayak gak dihargain. Buat apa kalau misalnya kita selalu ngerasa feel lonely? Hey, semangat ya. Ya walaupun saat ini hubungannya sedang tidak baik-baik, sedang merasa di titik bosan, dan aku harap ya semoga permasalahan cepat selesai dan kamu bisa menemukan jalan keluarnya seperti apa. Karena aku tahu mungkin emang kamu susah gitu ya. Ya namanya kayak kamu capek gitu, kamu bosan tapi kamu gak mau kehilangan. Iya, kita pasti gak mau kehilangan. Iya, sebisa mungkin kalau emang masih bisa diperbaiki, perbaiki. Coba untuk saling deep talk sama lain. Masalahnya itu di mana? Jangan sampai saling diam, nanti ada malah makin berantakan. Dan ya, aku seneng sih dengerin cerita kalian, walaupun kadang diamnya tuh aku respon lama ya. Karena apa ya? Karena aku tuh menyesuaikan timing aku juga, waktu aku juga. Jadi aku bagi-bagi waktu dan maaf juga kalau misal podcast ini suaranya kurang maksimal, tapi aku udah ngusahain buat semaksimal mungkin. Kalian sehat-sehatnya di sana. Dan buat kalian sedang merasakan di titik jenuh dan bosan, pergi dan mencari yang lain itu bukan salah satu jawabannya. Kalau emang masih ada celah untuk diperbaiki, coba untuk perbaiki. Kalau emang hati kamu masih menginginkan dia, tapi jangan sampai kamu menyesal karena udah memilih untuk pergi. Karena ya penyesalan itu ya mungkin akan kamu rasakan ketika di akhir nanti. Hey, udah, rasa bosan tuh wajar kok. Pasti setiap orang pernah ngerasain itu dan akan merasakan itu. Jadi sepintar-pintar kamu aja dalam membangun sebuah hubungan supaya hubungan itu nggak terlihat bosan dan kembali harmonis lagi. Ya, oh ya by the way, abis ini enaknya bahas apa lagi ya? Kadang aku tuh bingung tau mau bahas apa. Aku tuh baca-bacain komentar, oh kayaknya ini cocok nih bahas ini. Kayaknya seru gitu loh. Cuman kadang aku lupa gitu, gak aku catat gitu pembahasannya. Karena biasa aku catat di note gitu kan. Oh aku bahas ini nih judul podcast. Tapi kadang lupa. Coba dong enaknya bahas apa yang judulnya tuh simple tapi udah ngena gitu loh. Kadang dari kalian tuh agak terlalu ribet gitu judulnya, aku kurang paham. Dan terima kasih ya
udah dengerin episode hari ini. Makasih udah support aku sampai sejauh ini. Dan aku harap kalian selalu menemani aku dari awal hingga akhir nanti, hingga nanti channel ini bisa menembus 100.000 subscriber dan bisa mendapatkan hadiah penghargaan dari YouTube. Kalian benar-benar berarti banget buat aku, keluarga banget. Dan sesedih itu dan sekangen itu kalau misalnya aku nggak upload. Dan jangan lupa juga follow TikTok aku, karena aku suka live di TikTok. Kita bisa saling ngobrol di TikTok, ya walaupun cuma sekedar lewat komentar. Masuk ke room live aku. TikTok aku namanya April Devi, linknya ada di deskripsi ya. Dan jangan lupa juga dengerin episode lainnya tersedia di Spotify. Kamu bisa search aja tentang luka atau bisa klik link yang ada di deskripsi. Ada episode terbaru loh di Spotify. Jangan lupa dengerin ya. Terima kasih udah dengerin episode hari ini. Semoga keadaan kamu semuanya baik dan kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast teman tidur. Dah.